Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum mulai pembelajaran, kita awali dengan membacakan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan dulu ketua. Siapa ketuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni rahmat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, Bapak bisa dulu ya. Adam Rois, Hadir Pak. kemudian Afandi Hanafi, Hadir Pak. Alimuddin, Anggi Anggora, Hadir Pak. Mafri Soleh, Nur Hadi Alfiansa, Hadir Pak. Rajoki, belum hadir ya. Tabol, Tiara Sakita, Zen ya. Zakia Mafaza, Izatul Humaira. Baik. Jadi pada kesempatan kali ini materi pembelajaran kita adalah tentang istiqomah adalah kunci keberhasilan. Ya. Tapi sebelum itu, Bapak ingin mengulas kembali sedikit tentang materi kita yang sudah lewat. Apa materi kita yang sudah lewat? Golkola. Ada berapa golkola itu? Pertama, ya golkola suro. Kemudian yang kedua, golkola pro. Jadi mungkin contohnya pun Anda semua sudah paham karena kemarin juga sudah Bapak kasihkan tugas untuk mencari contoh-contoh golkola. Ada dicari? Ada ya. Sebagian ada, mungkin sebagian karena tidak hadir, mungkin tidak ada ya. Jadi sekarang masuk kita kepada materi hari ini, yaitu tentang istiqomah. Istiqomah kunci keberhasilan. Ini judul besarnya. Istiqomah kunci keberhasilan. Pernah dengar kata istiqomah? Pernah atau tidak? Pernah. Apa itu istiqomah? Hah? Ada yang tahu apa itu istiqomah? Tidak. Istiqomah itu adalah teguh pendirian, tetap pendirian. Jadi tidak mudah goyah. Dan pada kesempatan kali ini, istiqomah yang kita bahas di sini adalah istiqomah di dalam berdakwah. Dakwah, tahu apa dakwah? Pernah dengar dakwah? Pernah. Apa itu dakwah? Ya, kalau secara bahasa berasal dari kata da'a. Yad'u ya. Yad'u da'watan.
yang artinya adalah mengajak. Yang dimaksud mengajak di sini adalah mengajak kepada jalan yang baik, mengajak kepada jalan yang benar. Jadi sebenarnya dakwah itu bukan berceramah saja ya. Jangan kalian kira nanti oh berdakwah berarti harus berceramah, jadi ustaz, jadi kiai, jadi ulama, kemudian pergi ke kampung ini, pergi ke kampung sana, itu yang disebut dakwah. Tidak seperti itu. Dakwah yang sebenarnya adalah apapun aktivitas yang kalian lakukan, kalau dia baik dan dicontoh, bisa menjadi contoh bagi orang lain, itu juga termasuk dakwah. Kira-kira dakwah zaman Rasul berat atau tidak? Berat. Ya. Sehingga diabadikan di dalam Al-Quran bagaimana kisah Nabi, bagaimana Nabi Muhammad SAW selalu diganggu oleh orang kafir Quraisy dalam berdakwah. Salah satu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab. Berapa ayat surah Al-Lahab? Coba kita baca bersama-sama. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Coba 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Berapa ayat? 4. Satu ayat lagi. Apa yang terakhir? Jadi berapa ayat semuanya? 3. Jadi Quran surah Al-Lahab itu ada 5 ayat. Quran surah Al-Lahab ayat 1 sampai ayat 1 sampai 5 ya. Sudah hafal semuanya nih? Kalau Bapak dengar tadi ya, ini sudah sering kita baca dari tingkat SD pun, di MTA pun ini juga sudah dibahas. Kira-kira Quran surah Al-Lahab itu membahas tentang apa? Namanya saja coba lihat, Al-Lahab. Siapa ini Al-Lahab? Paman Nabi. Jadi paman Nabi yang membangkang, tidak percaya kepada Islam dan selalu ingin mencelakainya. Jadi Quran surah Al-Lahab ini bercerita tentang bagaimana paman Nabi Al-Lahab ini, Abu Lahab ini selalu mengganggu Nabi dalam berdakwah, termasuk juga istrinya ya. Istri Abu Lahab juga suka memfitnah Nabi, mengejek Nabi, mencaci Nabi, menjelek-jelekkan Nabi supaya orang tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian itu adalah proses dakwah yang selalu ada kendalanya. Jadi apapun dakwahnya, apapun cara yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, pasti ada salah, pasti ada benar. Ya, di mata orang. Yang benar pun kita lakukan, sudah pasti suka orang, belum tentu. Apalagi yang salah kita lakukan. Intinya di dalam berdakwah itu, bagaimanapun tantangannya, apapun yang dikatakan orang, bagaimanapun orang memfitnah, mengejek, kita harus tetap istiqomah. Begitu juga di dalam kehidupan, mau berusaha, mau bekerja nanti kalian setelah tamat sekolah, tentu banyak tantangan dan rintangan. Maka kuncinya kalau ingin berhasil apa tadi? Istiqomah. Istiqomah itu tetap kita laksanakan. Bapak contohkan begini. Kalian mau mengisi BBM, bensin ke SPB, naik sepeda motor dari sini.
Kemudian lewat sampai di SPBU, nampak orang berbaris banyak ke belakang, antri, sepeda motornya antri. Bagi orang yang tidak istiqomah, melihat hal itu saja dia sudah malas mengambil minyak ya, mengisi bensin. Dia lihat, oh banyak orang, nggak usah lah. Akhirnya nggak terisi sepeda motornya, nggak ada jadi dia beli bensin. Tapi bagi orang yang istiqomah, tetap dia di situ. Setelah dia antri terus dan sampai akhirnya kira-kira terisi kendaraannya, terisi atau tidak? Terisi. Lambat laun terisi. Pokoknya dia harus istiqomah. Maksud dari istiqomah di sini adalah tidak berhenti dia. Ada sebagian orang baru sampai di tengah dia, wah malas dia balik. Malas lagi, oh banyak, terlalu lama katanya, akhirnya balik sehingga tidak sampai. Sama dengan cita-cita kalian. Ada yang bercita-cita ingin melakukan sesuatu, ternyata setelah baru di pertengahan jalan sering berhenti. Kalau berhenti kira-kira berhasil atau tidak? Kami harapkan kepada kalian, apapun nanti usaha kalian, pendidikan, di dalam pendidikan juga, di dalam berusaha juga, intinya jangan ada kata berhenti. Istiqomah kunci keberhasilan. Kalau kalian istiqomah terus apa yang kalian inginkan, insya Allah akan diberikan oleh Allah. Ya, kemudian ini tentang tantangan dakwah. Kemudian kalau kita sabar dan istiqomah dan optimis di dalam berdakwah itu, dalam melakukan sesuatu, maka ada janji Allah di dalam Quran surah An-Nasr. Tahu Quran surah An-Nasr? Berapa ayat Quran surah An-Nasr? Coba baca dulu satu orang. Coba baca dulu. Quran surah An-Nasr mulai dari bismillah. Iza jaa. Fi dinillahi afwaja. Lanjut. Fasabbih. Ya, jadi berapa ayat itu? Coba baca. Ya. Yang ketiga. Tiga atau empat? Tiga. Jadi surah An-Nasr itu, kalau untuk jelasnya bisa kita lihat nanti di dalam Al-Quran yang disampaikan teman kalian tadi, tiga ya. Artinya ada bunyinya hampir apa tadi ya? Ada satu ayatnya yang terakhir itu seperti itu ayat, tapi ternyata itu cuma satu ayat. Sudah hafal semuanya itu? Sudah ya? Iza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah. Iza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah, wal fathu dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Intinya kalau kita istiqomah, berhasil atau tidak? Berhasil. Seperti Nabi berdakwah, awalnya banyak tantangan rintangannya seperti yang diceritakan di dalam Quran surah Al-Lahab. Kemudian setelah Nabi istiqomah, sabar, optimis dalam berdakwah, apa yang terjadi? Pertolongan itu datang.
Itu diceritakan di dalam Quran surah An-Nasr. Dan pada akhirnya Islam berkembang sampai kepada zaman kita ini. Kira-kira kalau Nabi tidak istiqomah dulu berdakwah, sampaikah Islam kepada kita? Ya, tapi Nabi istiqomah, sehingga ajaran Islam itu masih sampai kepada kita. Ya, mungkin itu saja untuk hari ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas masih materi ini juga, tapi tentang macam-macam dakwah, kemudian kendala-kendala dalam berdakwah dan sebagainya. Ya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan demikian saja. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum